Nah, untuk bisa bijaksana, kata Sokrates, perhatikan 3 dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat uraian panjangnya kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examinate life. Hidup yang direnungi terus-menerus, diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examinate life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi, apa iya? Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini? Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examinate life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan, terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup, tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2, istiqomah 2 sajalah, pahit. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke, tapi ada lebih bagus lagi, mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4. Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2.000 Pak. Dulu waktu tidak punya uang ya 2.000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2.000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Nah ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak. Examine life. Ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, masuk cuma 2.000. Nah itu, ujilah hidupmu. Coba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Nah ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama, pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga, freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self-rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self-rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self-rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan.
Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok saya sejak dulu gayanya ya gini ya, harus istiqomah gini terus, bisik-bisik kayak awal tadi ya, padahal hujan suaranya kayak gini ya. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu, bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah, sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah, biar saja. Nah, itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi, biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar atau apa. Nah, itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Itulah wisdom. Oke, jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini, tentang bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri, biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi, di Yunani saat itu. Atau kalau pakai bahasa sana ya gnotis souton. Jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani. Jadi ada cerita muridnya Socrates ini satu ketika tanya pada mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi. Dia tanya, kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Socrates? Jawabannya peramal itu, ndak ada. Jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana. Dan ini memang terkenal sekali. Jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi, kenalilah dirimu. Dan itu yang di bawah juga kalimatnya Socrates sendiri. Secara umum mengenali diri itu who we are, siapa kita, who we should be, siapa kita yang seharusnya, dan yang ketiga who we will become, siapa kita nantinya. Nah, yang terakhir ini, kita ingin jadi apa sih? Hari ini kita itu apa? Idealnya kita itu harusnya bagaimana? Dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa? Ini 3 pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself. Kenali dirimu. Aku ini siapa sih? Kemudian harusnya aku ini bagaimana? Dan yang ketiga, nantinya aku harus berubah jadi apa? Oh, itu 3 pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang, bisa jadi sak skripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang. Siapa aku? Mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitasmu, terus saja. Nanti uraikan siapa dirimu. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa
harusnya aku, idealnya aku ini harus bagaimana. Tadi aku bilang aku ini muslim. Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana. Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentleman itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor 2 itu idealnya hari ini, yang nomor 3 idealnya besok. Yang nomor 1 kondisi konkret kita saat ini. Coba tanyakan 3 hal itu. Jadi ini agak berat karena memang ya yang pertama tidak ada yang bayari kamu. Yang kedua mungkin merepotkanmu. Tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang, maju, sukses dari sini. Kalau di Sokrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini. Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang. Tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia yang pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika. Jadi know thyself. Kenalilah dirimu. Nah sekarang kita lihat mengenali diri kita, yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya 2 sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini 2 dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada ruh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada 2 sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali, kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. 2 itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, yo jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres.
yang dikejar keliru. Loh Pak, apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya? Boleh, tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau, Pak kok mudah stres, Pak, coba dicek, jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, who we are. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu siapa aku menurutku, itu identitas. Kalau reputasi, siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik kok Pak. Temanmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik Pak, terus temanmu bilang, alah cari sopo, kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa, identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah ini dua sisi ya, meskipun penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Nah, mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Nah ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, di bawah ego yang tidak dia sadari, sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja, padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua, pengaruh dari luar, tekanan dari luar.
Kita sebenarnya males ke masjid, tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau ndak ke masjid dianggap belum Islam beneran, ndak serius. Oh, terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi, sehingga begitu jauh dari orang tua aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid, begitu di kos-kosan, wah, meskipun sudah di depan masjid, kamu milih pulang ke kos-kosan, sholat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar, kamu berubah, sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga, tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan, itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman. Sekaligus yang kelima, keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman, sehingga pengalamannya tidak tambah, ya itu terus, sehingga sulit ekspresi dirinya tampak. Dan sulitlah dia mengenali dirinya. Nah, karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini, sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Kamu tidak pernah ngalami kan, sudah kuliah rajin-rajin nyusun tugas, masih dapat nilai E misalnya, karena kamu enak terus studimu. Nah, ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas ngalami yang seperti itu. Nah, ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang ngalami keterbatasan ini, maka ekspresi dirinya itu jadi tidak muncul sepenuhnya. Kita tidak bisa membaca diri kita secara utuh, karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja. Kita tidak tahu bahwa kalau begitu ngalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita tidak pernah begitu karena kita tidak pernah ngalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca, wah, saya harus hati-hati nih kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Yo, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks, jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak, saya tidak paham ini, Pak. Saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk, tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Ya, saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih, Pak, sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya? Tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus, situasi kan kompleks. Nah, kamu kebingungan untuk memutuskan. Kan tidak jelas, situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah, ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu, karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang.